Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bisa mengusut Anies Baswedan karena tiap kasus selalu ditutupi kerugian negaranya. Sumber saya dari YouTube. Gubernur DKI Anies Baswedan diduga melakukan beberapa perbuatan korupsi, yaitu pengadaan tanah untuk uang muka 0%, di mana ini sudah dijadikan tersangkanya perusahaan perumahan daerah tersebut, tetapi Anies Baswedan tidak dijadikan sebagai tersangka. Balap mobil Formula 20 sebesar 650 miliar dari 1 triliun anggarannya, dan sampai sekarang uangnya tidak dikembalikan oleh panitia yang sudah sempat diberikan tersebut. Penggunaan anggaran virus corona sebesar 10 triliun, tidak jelas penggunaannya. Jadi sudah beberapa masih ada lagi masalah perbuatan korupsi yang dilakukan, mungkin termasuk damkar lah dan lain sebagainya. Jadi masih banyak hal perbuatan korupsi yang dilakukannya. Tetapi satu pun tidak ada dijadikan tersangka Anies Baswedan selaku pelakunya. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bertindak tidak menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka, karena Anies Baswedan justru yang dijadikan tersangka hanya anak buahnya, yaitu direktur perusahaan perumahan daerah tersebut. Itu sudah dijadikan KPK sebagai tersangka, sedangkan Anies Baswedan tidak dijadikan sebagai tersangka. Alasan daripada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka karena Anies Baswedan kalau dijadikan tersangka, di mana kerugian negara selalu dikembalikannya. Jadi saya lihat alasan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menjadikan Anies Baswedan ini sebagai tersangka karena alasannya bahwa setiap dia ada perbuatan korupsi, Anies Baswedan ini selalu menutupi kerugian keuangan negara. Alasan daripada Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa Anies Baswedan ini tidak dijadikan tersangka karena selalu menutupi kerugian negara tersebut adalah tidak benar. Ini tidak bertentangan dengan aturan hukum ini. Karena setiap perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara itu selalu, kalau uang negara walaupun sudah dikembalikan uang yang dikorupsi tersebut, tetap perbuatan korupsi itu tetap dituntut, dilakukan dan hanya saja nanti hakim bisa memperingan hukuman daripada si tersangka tersebut karena sudah mengembalikan uang negara yang dikorupsinya tersebut. Tetapi kalau sesuai ketentuan hukum, walaupun sudah dikembalikan uang yang dikorupsi tersebut, tetap harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan seharusnya Anies Baswedan tersebut harus tetap ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sampai mendapat putusan hakim. Hanya saja dengan dikembalikan uang yang dikorupsinya tersebut hanya mengurangi, bisa nanti digunakan hakim sebagai pertimbangan meringankan hukuman daripada Anies Baswedan tersebut. Jadi harapan saya agar Komisi Pemberantasan Korupsi menetap supaya walaupun uang kerugian negara sudah dikembalikan Anies Baswedan tersebut, tetap perkara korupsi yang merugikan keuangan negara tersebut harus memproses Anies Baswedan sebagai tersangka dan sampai diproses sampai ke depan hakim. Karena ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kalau demikian dia berarti Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani setiap perkara sifatnya diskriminatif.
kalau orangnya tidak mampu mengembalikan uang yang dikorupsinya, dijadikan tersangka. Tetapi kalau dia mampu mengembalikan uang yang dikorupsinya, dia tidak dijadikan tersangka. Nah, ini merupakan tindakan diskriminatif ini. Ini bertentangan dengan asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Harapan saya supaya Komisi Pemberantasan Korupsi menindak daripada Anies Baswedan ini yang melakukan perbuatan korupsi atas beberapa proyek di lingkungan pemerintah DKI tersebut. Dan ini kalau walaupun dikembalikan uang yang dikorupsi tersebut, KPK harus tetap menetapkannya sebagai tersangka dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh bertindak diskriminatif, karena itu sudah ketentuan hukum itu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sekian dan terima kasih.